Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kitab As-Siyam, yaitu pembahasan tentang puasa. Maka pada malam hari ini kita akan mulai yaitu kitab Az-Zakah, yaitu kitab yang berkaitan tentang zakat. Bab pertama dalam kitab ini yaitu bab laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Itu kitab dalam kitab Az-Zakah atau zakat. Bab yang pertama yaitu tidak wajibnya zakat jika harta di bawah 5 wasak. Hadis yang ke-2260 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqatun wala fi ma duna khamsi dhawdin shadaqatun wala fi ma duna khamsi awaqiya shadaqatun. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi SAW bersabda tidak wajib atau tidak ada zakat atau tidak wajib zakat jika harta di bawah 5 wasak, dan juga tidak wajib jika di bawah 5 zaudin, ya 5 ekor unta, dan juga tidak wajib zakat jika di bawah dari 5 uqiyah. Dalam riwayat yang lain juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah, wa laisa fi ma duna khamsi dhaudin shadaqah, wa laisa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah." Di mana riwayat yang pertama menyebutkan awaqiyah. Riwayat yang selanjutnya awaqin, yang artinya sama, yaitu 5 uqiyah. 5 uqiyah. Tentunya perlu kita mengetahui terlebih dahulu sebelum kita jelaskan hadis ini makna dari zakah itu sendiri. Az-zakah atau dalam bahasa Indonesia disebut zakat. Artinya adalah, para ulama menjelaskan az-zakah artinya ikhraju malin makhsusah bi syartin makhsus fi miqdarin makhsus. Artinya mengeluarkan harta yang mana harta tersebut sudah dikhususkan. Artinya tidak semua harta dikeluarkan, dengan syarat juga yang dikhususkan, ada syaratnya, yaitu adanya nisab dan haul, dan nanti akan disebutkan, dan juga dengan miqdar atau ukuran tertentu. Zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta.
di mana secara bahasa artinya adalah dari kata zaka yuzaki. Secara bahasa kata Imam Nawawi artinya adalah an-nama wa tathhir, yaitu sesuatu yang tumbuh, dan bersih atau suci. Dikatakan tumbuh karena memang nanti akan disebutkan bahwasanya harta yang wajib dizakatkan adalah yang tumbuh atau berkembang. Kemudian dikatakan suci, di mana tujuan daripada tujuan daripada zakat itu sendiri untuk mensucikan orang yang menunaikannya dari dosa. Dan juga kata zakat di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sering disebut dengan kata sedekah. Seperti dalam hadis yang barusan, yaitu hadis Abi Sa'id, laisa fi maduna khamsati awsuqin sedekah. Maka sedekah di situ artinya adalah zakat. Kenapa dikatakan sedekah? Dari kata as-sidqu artinya jujur atau benar. Maka dikatakan orang yang bersedekah atau berzakat menunjukkan akan kejujuran atau kebenaran imannya. Seorang ketika dia beriman kepada Allah SWT, maka dia bersedekah atau berzakat, menunjukkan dia yakin, dia jujur, benar imannya kepada Allah SWT. Berarti dia meyakini atau membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu untuk mengeluarkan sebagian hartanya, dan juga meyakini akan balasan yang Allah berikan bagi orang yang bersedekah atau berzakat. Maka tentunya zakat itu hukumnya adalah wajib, dan itu salah satu rukun Islam. Allah SWT sering mengiringkan kalimat salat dan zakat, aqimus shalah wa atuz zakat, dalam Al-Quran. Maka sebagaimana salat juga zakat hukumnya adalah wajib dan salah satu rukun dari rukun Islam. Dalam bab yang pertama ini disebutkan tadi, judulnya yang diberikan oleh Imam Nawawi, laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah, di mana judul ini diambil dari lafaz hadis, yaitu tidak wajib zakat kalau seandainya hartanya di bawah 5 wasak. Dalam hadis ini, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan 3 macam harta yang wajib dizakatkan. Maka 3 harta yang wajib dizakatkan itu, dan itu disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis ini, yaitu yang berkaitan dengan emas dan perak. Kemudian yang kedua adalah makanan pokok, dan yang ketiga adalah hewan ternak. Dalam hadis ini disebutkan 3 macam ini oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kalimat yang pertama, laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah. Tidak wajib berzakat jika hartanya di bawah 5 wasak, 5 ausuk. Di mana kata ausuk adalah jamak dari wasak. Wasak artinya adalah suatu takaran. Yang mana takaran dari wasak itu, 1 wasak itu sama dengan 60 sa'. Mungkin perlu dicatat ya. 1 wasak sama ukurannya dengan 60 sa'. Berarti yang harta yang wajib zakat adalah 5 wasak. Berarti 5 kali 60, berarti 300 wasak. Sedangkan 1 sa' itu
Berapa kilonya? Ini tentunya kalimat yang pertama ini berkaitan dengan tanaman ya, atau tumbuhan. Satu sa itu berbeda pendapat para ulama. Kita mengeluarkan zakatul fitr atau zakat fitrah itu satu sa. Ada yang mengatakan 2,1, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo. Maka tinggal kita mengalihkan. Kalau satu sa kita anggap 3 kilo berarti 3 kali 300, 900 kilo. Itu batas minimal atau nisab zakat pertanian. Atau kalau kita anggap itu sebagai 2,5 kilo berarti 3 kali 2,5, 750 kilogram dari hasil pertanian, yaitu dari makanan pokok. Kalau kita tentunya beras. Berarti kalau orang dia sudah panen 7,5 kuintal, wajib dia zakat. Ini yang pertama. Maka nisabnya adalah, nisab pertanian itu adalah 300 sa. 300 sa, di mana satu sa itu dikembalikan kepada perbedaan pendapat para ulama tentang berapa kilogram ya satu sa itu. Ya, perbedaan ini di zaman kita 2,5 atau 3 kilo. Kemudian juga nanti akan dijelaskan apakah semua zakat pertanian ini, apakah semua hasil pertanian itu dizakatkan? Maka ini adalah ranah khilaf ya para ulama. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwasanya semua hasil pertanian itu wajib zakat. Itu mazhab Abu Hanifah. Sedangkan jumhur para ulama mengatakan bahwasanya yang wajib zakat itu adalah makanan pokok seperti kurma, gandum, ataupun kita beras. Maka itu yang wajib dizakatkan. Itu zakat pertanian. Kemudian nanti juga akan disebutkan apakah ada nisabnya tadi sudah disebutkan. Berapa persentase yang harus dikeluarkan nanti akan ada hadisnya. Kemudian apakah ada hawalnya? Adapun zakat pertanian itu sepakat para ulama bahwasanya hawalnya adalah setiap dia panen. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surah Al-An'am, wa atu haqqahu yawma hasadihi, yaitu berikanlah haknya ketika Anda memanennya. Jadi setiap panen dia menghitung hasil panen. Kalau itu sudah sampai nisab, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ini zakat pertanian. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, laisa fi maduna khamsi dhaudin sadaqah. Ini macam yang kedua. Tidak wajib zakat kalau seandainya unta kurang dari 5 ekor unta. Maka ini zakat unta. Seorang dia wajib menunaikan zakatnya kalau dia
memiliki 5 unta. Kalau kurang berarti tidak wajib zakat. Begitu juga nantinya akan ada zakat hewan ternak yang lain seperti sapi dan juga kambing. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah laisa fi maduna khamsati atau duna khamsi awaqin shadaqah. Tidak wajib zakat di bawah 5 uqiyah. Awakin jamak dari uqiyah. Dan uqiyah itu akan disebutkan dalam hadis setelah ini. Itu adalah takaran untuk warik ya. Warik itu artinya adalah perak. Kita akan baca hadis setelahnya. Nanti akan disebutkan. Hadis setelah ini juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati aw saqin min tamrin wala habbin shadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak wajib zakat kalau seandainya kurang dari 5 awsaq. Di sini awsaq. Tadi awsuq bentuk jamak dari kurma ataupun biji-bijian. Riwayat selanjutnya juga dari Abi Sa'id, laisa fi habbin wala tamrin shadaqah hatta yablugha khamsata awsuqin wa laisa fi ma duna khamsi dhaudin shadaqah wa laisa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Nabi mengatakan bahwasanya tidak wajib zakat dalam hal biji-bijian dan kurma sampai bijian dan kurma itu mencapai 5 wasaq. Dan juga tidak wajib zakat kalau seandainya untanya kurang dari 5 ekor. Dan juga tidak wajib zakat kalau seandainya awak, yaitu peraknya kurang dari 5 uqiyah. Dalam hadis terakhir dalam bab ini Jabir bin Abdullah, Nabi SAW di sini menyebutkan lebih jelas, laisa fi maduna khamsi awaqin minal warik shadaqah. Ini pernyataan yang lebih jelas dari Nabi SAW, tidak ada atau tidak wajib zakat di bawah 5 uqiyah dari warik. Warik artinya adalah perak. Walaysa fima duna khamsi dhaudin shadaqah minal ibil shadaqah. Dan tidak ada, di sini disebutkan juga dengan jelas, walaysa fima duna khamsi dhaudin minal ibil shadaqah. Jadi tidak wajib zakat kalau seandainya kurang dari 5 ekor ibil atau unta. Walaysa fima duna khamsati awsuqin minat tamri shadaqah. Dan tidak wajib zakat kurang dari 5 wasak dari kurma. Maka di sini tadi kita sudah sebutkan, awakin artinya adalah jamak dari uqiyah, yang itu adalah takaran untuk perak. Di sini Nabi SAW menyebutkan tidak wajib zakat perak kurang dari 5 uqiyah. Maka di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya nisabnya fiddah, nisabnya perak itu adalah 5 awak atau setara dengan 200 dirham. 5 awakin itu setara dengan 200 dirham. 200 dirham itu berapa? Disebutkan oleh para ulama lebih kurang 595 gram perak. Itu nisab zakat perak,
595 gram perak. Tinggal kita kalikan berapa harga perak hari ini. Coba lihat. Kalikan 595. Perak itu lebih murah. Harganya mungkin belasan ribu 1 gramnya. Bisa dicek ya hari ini. Berapa harga perak, kemudian dikalikan 595. Berapa? Berapa harga perak hari ini? Harganya biasanya stabil. Berapa harga perak hari ini? 16.000 kali 595 tadi 9.520. Subhanallah. Itu zakat apa? Nisabnya perak. Adapun zahab ataupun, dan ini disepakati oleh para ulama bahwasanya bilangan ini 595 atau 200 dirham. 200 dirham itu disepakati oleh para ulama dengan hadis ini. Ini menjadi dasar. Adapun emas, disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya yang menjadi dasar dari emas adalah ijma' para ulama atau kesepakatan para ulama, di mana untuk nisabnya emas itu adalah 20 dinar atau 20 mithqal, 20 mithqal atau 20 dinar. 20 dinar satu dinar itu lebih kurang 4,25 gram emas hari ini yang 24 karat. Satu dinar lebih kurang 4 gram, 4/4. Maka 4/4 berarti dikali 4. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya nisabnya emas itu adalah lebih kurang kalau dikalikan 4,25 kali 20 maka hasilnya adalah 85. 4 kali 2. Ya, 85 gram emas itu nisabnya. 85 gram emas 24 karat. Kalau diuangkan ya, tinggal kita kalikan misalnya berapa harga emas hari ini. Kalau misalnya 1 juta saja emas yang 24 karat, bukan yang 18 karat. Yang 24 karat, kalau misalnya 1 juta berarti 85 juta. Itu nisabnya. Sedangkan tadi nisab perak hanya 9 juta. Ya, sangat jauh perbedaan. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nisab ya, disebutkan ini nisab. Nisab harta yang berupa emas dan perak dan juga pertanian, hasil pertanian tadi, dan juga nisab dari hewan ternak. Di mana pertanian itu tidak memiliki haul atau batas waktu. Tetapi setiap dia memanen maka
Dikeluarkan zakatnya kalau hasil panennya sampai nisab. Yang tadi sudah kita sebutkan, nisabnya lebih kurang. Kalau kita menganggap 1 sa' itu 2,5 berarti 750. Atau kita menganggap 3 kilo berarti 900 kilogram. Adapun emas dan juga hewan ternak, maka dia harus melalui haul sampai 1 tahun, maka baru dikeluarkan zakatnya. Maka ini yang perlu dipahami, bahwasanya untuk emas dan perak dan juga masyiyah yang artinya adalah hewan ternak, maka harus melalui haul. Lebih kurang 1 tahun. Kemudian bab selanjutnya di sini disebutkan ma fihi al-usyru aw nisful usyur, yaitu zakat yang di dalamnya 1/10 atau setengah dari 1/10. Setengah dari 1/10 maksudnya adalah 1/20. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yadhkuru annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatil anharu wal ghaimu al-usyur wa fima suqiya bisaniyah nisful usyur. Hadis ini menjelaskan lebih jauh tentang zakat pertanian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya setiap pertanian yang dia disirami oleh sungai ataupun awan, maksudnya awan di sini adalah hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Dan yang disirami atau diairi dengan selain itu, yaitu dengan disiram dengan pakai alat atau mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah nisful usyur, setengah dari 1/10, yaitu 1/20. Maka hadis ini membedakan, kita bisa lihat pertanian kita, misalnya kita bahas kita saja Indonesia, yaitu kita beras sawah. Sawah itu ada istilah kita tada hujan namanya, yaitu yang dia hanya bergantung kepada hujan, di mana petani tersebut tidak mengeluarkan biaya dalam bercocok tanamnya. Maka kalau pertaniannya seperti itu atau sawahnya tada hujan, maka dia zakatnya adalah 1/10 dari hasil pertaniannya. 1/10. Kalau tadi dia ketika panen 1 ton misalnya, 1 ton dia panen 1000 kilogram, berapa yang harus dia keluarkan? 1/10-nya dari 1 ton tersebut. Kalau seandainya dia dalam mengairi sawah itu membutuhkan biaya dan sebagainya, maka setengah dari itu 1/20. Setengah dari 1/10 adalah 1/20. Di mana tentunya itu lebih sedikit. Dan ini tentunya sebuah keadilan dari Allah SWT, bahwasanya seorang ketika dia bercocok tanam dengan tidak mengeluarkan biaya, maka dia diminta 1/10-nya. Ya, 1/10 dari hasil panennya. Ya, kalau tadi 1 ton berarti dia harus keluarkan 100 kilo. Kalau seandainya dia memakai irigasi ataupun biaya, maka separuh dari itu 50 kilo dia harus keluarkan kalau dia panen
1 ton. Kemudian ini yang berkaitan dengan zakat, ya, zakat pertanian di sini disebutkan. Kemudian hadis selanjutnya ini berkaitan dengan zakatul fitr, yaitu bab la zakata 'alal muslim fi abdihi wa farasihi, yaitu tidak wajib zakat bagi seorang muslim terhadap hambanya dan faras, yaitu kudanya. Maksudnya seorang muslim yang dia punya budak, maka budak tersebut tidak ada zakatnya karena budak itu adalah harta. Dan juga faras, dia punya kendaraan. Yang kendaraan di zaman dahulu adalah kuda. Maka para ulama mengkiaskan hari ini dengan kendaraan yang dia pakai, mobil, motor. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Yaitu tidak wajib atau tidak ada zakat bagi seorang muslim dalam hal hambanya, yaitu harta yang berupa budaknya ataupun kudanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW lebih menegaskan lagi, di mana Abu Hurairah mengatakan sami'tu Iraq ibn Malik mengatakan sami'tu Abu Hurairah yuhaddits an Rasulillah SAW qala laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Di mana Iraq ibn Malik mengatakan saya mendengar Abu Hurairah berkata, di mana beliau menceritakan dari Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada kewajiban zakat terhadap seorang hamba atau terhadap budak kecuali zakatul fitr, yaitu zakat fitrah. Artinya seorang ketika dia memiliki budak, budak itu adalah harta, karena budak itu bisa diperjualbelikan dan bisa jadi lebih mahal harganya budak itu. Maka tidak ada kewajiban, kata Nabi SAW, untuk zakat pada budak tersebut. Mungkin dia punya banyak budak, 10 sampai 100 budak. Tidak ada zakat. Kecuali, kata Nabi, illa sadaqatul fitri, kecuali zakat fitr. Sadaqatul fitr maksudnya zakat fitrah. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya seorang yang dia ketika itu memiliki harta, ya, budak misalnya, atau harta yang itu tidak berkembang, artinya harta yang dia pakai, maka itu tidak ada zakatnya. Seperti rumah yang dipakai, ditempati maksudnya, ataupun kendaraan. Di sini Nabi SAW menyebutkan tadi wala farasihi, dan juga kudanya. Jadi kuda yang dia gunakan, yang dia pakai, maka itu tidak ada zakat. Maka tentunya di hari ini ya, kita tidak menggunakan transportasi kuda, tapi mungkin motor ataupun mobil, maka itu tidak ada zakatnya. Berapapun harga mobil atau motornya, selama dia pakai dan itu digunakan untuk kebutuhannya, maka itu tidak ada zakatnya. Kecuali kalau seandainya itu tujuannya adalah untuk diperjualbelikan. Dia beli mobil 10 biji untuk dia perjualbelikan, maka itu masuk dalam zakat urud at-tijarah, yaitu benda-benda yang dipersiapkan untuk berdagang atau sesuatu yang diperdagangkan. Dan itu sendiri sebenarnya masih ranah khilaf para ulama. Tapi jumhur para ulama mengatakan bahwasanya benda-benda yang diperjualbelikan
atau diperdagangkan, maka itu adalah ada zakatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang zakat pada hewan, maksudnya kuda ataupun budak, ya, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat terhadap kuda ataupun budak. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala shadaqah faqila mana ibnu Jamil wa Khalid ibni al-Walid wal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yanqimu ibnu Jamil illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah wa amma Khalidun fa innakum tadlimuna Khalidan faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah wa amma al-Abbas fa hiya alayya wa mithluha ma'aha thumma qala ya Umar ama sya'arta anna ammar rajul sinu abihi. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini babnya adalah taqdimuz zakah, ya, waman'iha, yaitu mendahulukan zakat. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW mengutus Umar untuk menarik zakat. Nah, ini kita perlu ketahui bahwasanya Rasulullah di zaman Rasul itu Nabi menugaskan, menunjuk orang-orang yang ditugaskan untuk menarik zakat atau yang disebut dengan amil. Maka di zaman Nabi yaitu Nabi mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari orang-orang kaya. Itu seharusnya. Dalam hal ini misalnya pemerintah dia menunjuk amil. Amil itu mendatangi orang kaya. Nah, ditanya berapa hartamu? Begitu di zaman Nabi. Tentunya yang diutus orang yang alim. Kita bisa bayangkan Umar yang diutus, bukan sembarangan orang. Di mana Abu Hurairah mengatakan Rasulullah mengutus Umar untuk menarik zakat. Di mana Umar salah seorang faqih, ya, orang yang paham ahli fikihnya para sahabat Umar. Yang nantinya beliau menjadi khalifah. Jadi beliau disuruh oleh Nabi SAW untuk menarik zakat. Ini yang maksud dengan amil, ya. Di mana Nabi SAW mengutus Umar. Kemudian di sini disebutkan ada 3 orang sahabat yang diadukan. Yang pertama Ibnu Jamil, yang kedua Khalid bin Walid, yang ketiga Al-Abbas ammu Rasulillah, yaitu pamannya Nabi SAW. Adapun Ibnu Jamil, maksudnya 3 orang ini tidak membayar zakat, tidak mau. Kenapa? Wallahu a'lam. Di sini disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yanqimu Ibnu Jamil illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah." Ya, wallahu a'lam, di sini disebutkan secara zahirnya, adapun Ibnu Jamil ini dia dulu adalah orang yang dia miskin. Kemudian Allah SWT berikan dia kekayaan. Adapun Khalid, kata Nabi, kalian telah menzalimi Khalid. Kata Nabi. Kenapa? Karena beliau telah mewakafkan dir itu baju besi beliau dan juga senjata-senjata beliau di jalan Allah SWT. Adapun Abbas, paman Nabi SAW, itu zakatnya aku yang nanggung, kata Nabi, dan yang semisal dengannya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui atau merasa bahwasanya pamannya seseorang itu seperti bapaknya. Pamannya seperti bapaknya. Di sini hadis ini bisa kita lihat. Wallahu a'lam, di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi perbedaan, ya, pendapat para ulama tentang hadis ini. Maksudnya adalah
Kenapa 3 sahabat ini tidak memberikan zakat ketika ditarik oleh Umar atau didatangi? Terutama yang pertama yaitu Ibnu Jamil, sahabat Abdullah Ibnu Jamil, sebutkan nama beliau adalah Abdullah, tidak memberikan zakat. Maka sebagian para ulama mengatakan itu bukan zakat yang wajib, tapi zakat bukan zakat yang wajib, tapi maksudnya adalah sedekah. Sebagian para ulama mengatakan itu. Tapi sebagian lagi mengatakan qadhiyat mengatakan itu tidak pas ya, karena zahir dari hadis ini adalah dalam hal zakat. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwasanya tidak mungkin sahabat itu bakhil dengan tidak memberikan zakat. Makanya di sini wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan tadi Ibnu Jamil yang beliau tidak memberikan zakat. Apakah wallahu a'lam hartanya tidak sampai senisab atau bagaimana, wallahu a'lam, tidak disebutkan dengan jelas. Atau sebagian tadi mengatakan bahwasanya itu adalah sedekah, bukan yang wajib. Karena tentunya tidak mungkin sahabat menolak membayar zakat. Adapun yang kedua jelas ya, kalau adapun Khalid bin Walid, beliau kata Nabi SAW, kalian sebenarnya telah menzalimi Khalid. Kenapa kalian minta lagi kepada Khalid? Padahal beliau sudah, baju perangnya, senjatanya semua sudah diwakafkan. Wallahu a'lam disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia sudah membelanjakan hartanya di jalan Allah atau dia wakafkan, maka disebutkan maka dia tidak dipungut zakat. Ini menurut sebagian para ulama. Artinya apa? Tidak mungkin Khalid bin Walid saja yang beliau mewakafkan peralatan perangnya, enggak mungkinlah beliau itu bakhil, maksudnya tidak memberikan zakat. Adapun paman Nabi SAW, Abbas, maka Nabi SAW mengatakan fahiya alayya, maka saya yang akan menanggungnya. Wa mithluha ma'aha, dan ini yang menjadi judul dari bab ini, yaitu dan yang semisal dengannya. Maksudnya apa? Yaitu Nabi SAW membayarkan zakat Abbas, paman beliau, 2 tahun sekaligus, tahun ini dan yang akan datang. Inilah yang tadi yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya seorang mendahulukan pembayaran zakatnya. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis mengatakan bahwasanya, wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya paman seseorang adalah seperti bapaknya? Maksudnya adalah bagaimana seorang paman, seorang anak, maksudnya berbuat baik kepada bapaknya, begitu juga dia masih juga berbuat baik kepada pamannya. Maka Nabi SAW itu menanggung atau membayarkan zakat paman beliau, itu Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, wallahu ta'ala alam, ini mungkin hadis-hadis yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan nanti bab yang berkaitan dengan zakatul fitr. Nah, berkaitan dengan budak ini yang kita apakah masih ada atau seperti apa Ustaz dikatakan budak ini. Yang kedua tentang perceraian yang itu sudah di pengadilan, apakah itu termasuk dalam tiga atau seperti apa nanti
kalau misalnya mau balik lagi atau menikah lagi atau seperti apa, misalnya dia itu si perempuan nikah juga laki-laki menikah. Dan yang terakhir di pembahasan kita di tafsir surah Yunus ayat 86 itu Nabi Musa itu mendoakan orang-orang yang zalim. Apakah kita juga bisa mendoakan atau seperti apa derajat yang harus kita doakan pada saat kita dizalimi? Iya, yang pertama budak. Apakah ya budak ya? Apakah ada budak hari ini? Ya, budak itu maksudnya adalah orang yang ditawan ya, yaitu tawanan perang, di mana perang itu adalah peperangan antara muslim dengan kafir. Kemudian kaum muslimin menang, dia akan mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Harta rampasan itu bisa jadi senjata ataupun harta yang dibawa oleh orang tersebut ketika dia berperang, termasuk ya orangnya, manusianya, mungkin wanita, mungkin anak-anak dan sebagainya. Maka itu adalah tawanan. Itu yang dimaksud dengan budak. Jadi selama ada jihad yang syar'i, tapi di sini tentunya jihad yang syar'i, yang itu adalah diperintahkan oleh para pemimpin dan pertempurannya atau jihadnya, peperangannya terjadi antara orang muslim dan kafir. Maka tawanannya itu disebut budak. Adapun kalau seandainya peperangannya antara muslim dengan muslim, itu bukan jihad. Tawanan mereka bukan menjadi budak. Muslim dengan muslim tidak. Tapi orang muslim dengan kafir. Dan yang diperintahkan oleh pemimpin ya memang jihad yang syar'i maksudnya. Yang memang diperintahkan dan memang pemimpin ikut ya berperang dan memerintahkan rakyatnya misalnya untuk berperang atau pasukannya, maka hasil dari itu hartanya itu disebut ghanimah. Kemudian tawanannya itu akan menjadi budak. Itu yang dimaksud dengan budak. Jadi kalau ditanya adakah, ya selama ada jihad yang syar'i akan ada ya, sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, perceraian di pengadilan. Ya, tentunya dalam Islam perceraian itu ada aturannya. Ada Allah SWT mengatakan at-talaqu marratan. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Bahwasanya cerai itu ada 2 kali. 2 kali maksudnya yang boleh kita kembali atau rujuk. Baru setelah itu, makanya Nabi SAW, makanya Allah tadi mengatakan at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Anda pegang dengan cara yang baik, maksudnya dirujuk lagi istrinya dengan baik, atau tasrihum bi ihsan, lepaskan dia dengan cara yang baik juga. Artinya 2 kali cerai. Ya, itu boleh seorang kembali. Tapi kalau sudah 3 kali dia mengucapkan talak, maka talak yang ketiga disebut talak bain. Yaitu seorang tidak boleh kembali lagi kecuali ya perempuannya menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian dia dicerainya, kemudian dia menikah lagi. Itu peraturan dalam Islam bagaimana seorang dikatakan bercerai. Kalau seandainya dia masih talaknya 1, boleh dia rujuk selama masa iddah, tanpa harus akad nikah baru lagi selama masa iddah. Tapi kalau masa iddah sudah habis, maka itu disebut bain sughra, yaitu dia harus menikah lagi dengan akad yang baru, mahar yang baru kalau masa iddahnya telah habis. Tapi kalau masa iddah belum habis, yaitu masa iddah 3 kali haid, maka boleh dia rujuk dan tidak perlu dengan mahar yang baru ataupun dengan akad yang baru. Itu ya. Itu namanya talak raj'i. Ya, talak seorang boleh kembali lagi pada istrinya.
Kemudian yang ketiga tadi tafsir. Ya, mendoakan orang yang menzalimi. Tentunya ya secara umum boleh saja mendoakan orang yang menzalimi kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah hijab, pembatas. Maka doanya orang yang dizalimi makbul, mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum boleh saja, tapi tentunya yang lebih baik adalah kita mendoakan kebaikan buat orang tersebut. Ya, sebagaimana Nabi SAW kita bisa lihat ketika beliau diusir, bahkan beliau dilempari oleh penduduk Taif, itu beliau mendoakan kebaikan dengan mengatakan Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada dia karena mereka tidak mengetahui. Nah, wallahu a'lam. Kemanakah harta syubhat disalurkan? Bolehkah harta yang syubhat tersebut dipinjamkan ke orang yang sedang membutuhkan? Ya, harta yang syubhat ya sebaiknya disalurkan kepada misalnya hal yang sifatnya umum. Misalnya membangun jalan atau jembatan atau membangun sekolah boleh. Tapi sebaiknya bukan untuk pembangunan masjid. Kalau jelas-jelas haram nggak boleh masjid. Menurut pendapat yang lebih kuat. Walaupun sebagian lagi boleh. Persoalan khilaf. Tapi tentunya yang lebih baik untuk membangun rumah Allah dengan harta yang bersih. Adapun selain itu, membangun jalan, membangun sekolah boleh ya dengan harta yang syubhat. Meminjamkan kepada orang, kalau memang orang itu sangat membutuhkan, ya mudah-mudahan nggak apa-apa meminjamkan. Atau Anda kasih sekalian juga nggak apa-apa. Karena syubhat untuk Anda, untuk dia nggak syubhat. Kasih ya sama dia boleh, orang yang memang membutuhkan. Nisab emas atau perak, mana yang menjadi patokan bagi seorang dalam memiliki harta? Iya. Ini memang persoalan yang juga berbeda pendapat para ulama, tapi wallahu alam jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan yang menjadi patokan adalah nisab emas, karena emas itulah yang paling yang dianggap, dan dari zaman dahulu ya orang ketika dia hiasan atau dia ingin menyimpan, pasti yang disimpan itu emas, yang berharga itu emas. Maka tentunya pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah yang menjadi patokan seorang ketika dia ingin mengeluarkan zakat hartanya, dia menjadikan patokan zakat itu adalah dengan nisab emas, bukan nisab perak. Bukan nisab perak. Karena tentunya ya berbeda jauh tadi kita sebutkan antara nisab zakat nisab perak dengan emas. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.